Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Pontianak Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ade Saifuddin Juhri. Saya guru PABP di SMP Negeri 3 Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Pontianak dengan NIM 2421111651 dan nomor UKG 320115003414. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan model pembelajaran PBL pada materi tentang beriman kepada para rasul, mata pelajaran PABP. Terima kasih, mohon maaf dan mohon arahan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai bertemu kembali pada hari ini dalam pembelajaran PABP. Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Silakan oleh ketua kelas dipimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin wa biya wa rasula. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa amalan mutlaq. Berdoa selesai. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, Bapak juga akan mengecek kehadiran, ya. Apakah hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Andika. Alasannya kenapa? Sakit. Sakit. Mudah-mudahan yang sakit hari ini Allah sembuhkan. Amin. Amin. Ya. Selanjutnya kita selayaknya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon semuanya berdiri. Indonesia.
materi tentang beriman kepada para rasul. Untuk beriman kepada para rasul ini diharapkan tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada para rasul. Kalian harus bisa menjelaskan pengertian iman kepada para rasul. Yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan nama-nama rasul. Yang wajib kita ketahui ada 25 nabi dan rasul. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat atau bisa meneladani akhlak-akhlak para rasul. Bapak singgung, akhlak para rasul itu ada berapa? Ada 4. Sidik, amanah, tabligh, ya. Selanjutnya, ya. Mengapa kita harus beriman kepada para rasul? Siapa yang mau jawab? Yang bisa menjawab siapa? Mengapa kita harus beriman kepada para rasul? Mengapa? Ayo, siapa? Ada hadiah lagi? Coba, Neng. Jawab. Bagus. Lebih keras suaranya. Karena kalau tidak ada rasul, hidup kita sesat. Ya, bagus. Ada kelompok lain. Kalau tidak dengan adanya rasul, kita bisa menerima atau mengamalkan wahyu dari para rasul. Wahyu Allah yang disampaikan oleh para rasul. Apalagi yang ketiga apa? Ayo. Kita bisa meneladani sifat-sifat para rasul. Ini kayaknya kurang semangat nih. Kita ice breaking dulu. Oke? Oke. Ada yang mau mimpin ice breaking? Ya. Ya. Kita ice breaking tentang sifat-sifat para rasul yang 4. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Misalkan begini. Sidik, jujur, amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan, patonah, pintar. Itu ya, oke? Siap? Siap. Yang kompak ya? Siap. Kita mulai. 1, 2, 3. Sidik, jujur, amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan, patonah, pintar. Iya, bagus semuanya. Itu kan sambil belajar, sambil bermain ya. Ya, ada 4. Selanjutnya pada kali ini kalian akan diajak berdiskusi. Kelompoknya sudah kan? Sudah terbentuk? Sudah. Silakan nanti Bapak membagikan LKPD. Sebelum diskusi akan ditayangkan dulu video pembelajaran tentang iman kepada para rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai video pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita hafal nama-namanya dan juga menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kita kepada para rasul dalam kehidupan sehari-hari. Baik
adik-adik, kita akan masuk langsung ke video pembelajarannya. Adik-adik, sebelum masuk ke materinya, mari kita cermati percakapan antara Hasan dan Ali berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali, tolong bantu aku ya. Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya baik Hasan, aku akan berusaha membantumu. Terima kasih banyak ya Ali. Kalau begitu, aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu. Ya, coba jelaskan padaku. Menurut guru mengajiku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka, Rasul-Rasul itu, jaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Hasan. Nah adik-adik, dari percakapan antara Hasan dan Ali tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa dasar hukumnya? Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Kemudian mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Yang keempat adalah sikap beriman kita ketika kita beriman kepada Rasul. Oke, kita akan masuk ke pengertian dari iman kepada. Berarti beriman kepada Rasul artinya adalah percaya bahwa ada orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain. Jadi pengertian beriman kepada para rasul adalah kita meyakini bahwa Allah telah mengutus seorang rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Umat manusia. Perhatikanlah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ya. Tugas rasul itu juga untuk membawa kabar gembira, ya, bahwa Allah akan menyediakan surga bagi orang yang beriman dan bertakwa. Dan Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak mau beriman atau tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu gambaran secara detail tentang beriman kepada Rasul. Nanti kalian mencoba untuk berdiskusi ya. Yang pertama yang akan kalian diskusikan yaitu tentang pengertian beriman kepada para rasul. Yang kedua, nanti kalian coba sebutkan nama-nama rasul. Ya. Nama-nama rasul.
Dan yang ketiga, meneladani akhlak Rasul. Ya, silakan ini untuk kelompok 1. Kelompok 3. Silakan dibaca dulu, dipahami, nanti ditulis nama kelompok dan anggotanya. Silakan kalian untuk aktif berdiskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Yang ada di LKPD, silakan berembuk diskusi. Yang pertama pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasul Allah? Oh ya, silakan dijawab. Ayo bareng per kelompok. Yang kedua, nama-nama Rasulnya. Yang ketiga, mengapa Allah mengutus Rasul kepada manusia? Tadi sudah diisi. Yang keempat, dari kisah Rasul, sebutkan 2 sifat Rasul yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ayo. Nanti setelah waktu berdiskusi selesai, perwakilan kelompok untuk presentasi. Ya, kelompok 1. Ini kelompok 2 ya, untuk segera mengisi ketua nama sekretarisnya. Kelompok 3 ini, kelompok 4. Yo. Kelompok 5. Ya, langsung isi. Ya, bagus. Langsung ditulis di situ.
Semuanya harus siap, perwakilan kelompok, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah selesai semuanya? Ya. Baik. Bapak akan mengocok kelompok mana yang akan tampil. Semuanya berarti harus siap ya. Ini ya, ada 5 kelompok perwakilan presentasi. Nah, kelompok 1 yang terpilih ya. Ya, silakan. Perwakilan. Kelompok 1 ke depan. Ya. Dia bacakan langsung dan jawabannya. Perwakilan putra 2 orang, putri 2 orang. Ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok iman kepada Rasul Allah. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasul Allah? Mengimani Rasul Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim. Sebutkan 5 nama Rasul yang wajib diimani beserta sifat yang menonjol dari masing-masing. Nabi Isa yang memperjuangkan pandai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi Daud bijak, karena dan adil. ya. Nabi Muhammad kejujuran. Selanjutnya mungkin ada hal-hal yang akan ditanyakan untuk kelompok 1, dipersilakan. Ya. Tidak ada? Cukup? Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 kelompok lagi ya. Nah ini kelompok 5. Ya, kelompok 5. Silakan ke depan. Ayo. Kelompok 5. Ya, ini kelompok 5 ya, untuk menjawab atau menjelaskan jawaban dari hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil
Jika tidak ada Rasul, hidup manusia akan tersesat. Silakan duduk kembali. Belajar kelompok 2. Kelompok 2. Silakan baju. Bisa. Ayo. Silakan. Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Indra. Nama saya Tidak Brother. Ya, good. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasulullah? Ya. Jawabannya bahwa Allah telah mengutus para rasul itu menyampaikan wahyu dan ajarannya kepada umat manusia. ya. Bagus. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Sebutkan 5 nama Rasul yang wajib diimani beserta sifat yang mengajar dari masing-masing. Ya. Ayo. Membantu menjawab. Ya. Ya. Iya, bagus. Masih ada? Cukup? Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih, silakan ditutup. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang terakhir kelompok 4. Alhamdulillah dan terima kasih semuanya telah melaksanakan diskusi tiap kelompok, sudah menampilkan hasil diskusinya. Yang pertama apa pertanyaannya? Apa pengertian beriman kepada Rasul? Yaitu kita harus meyakini dengan sepenuh hati, ya, jangan setengah hati, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat. Wahyu itu untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia. Untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh sifat yang kita teladani apa saja? Pertama, kita harus sidik. Apa itu? Yaitu jujur. Sidik itu jujur, berkata sesuai fakta, ya, tidak berbohong. Yang kedua, aman. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Jika kalian diberi kepercayaan oleh orang tua, maka laksanakan. Disuruh kepercayaan, kamu harus sekolah, itu merupakan suatu amanah, ya.
Rasul itu menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah. Kepada siapa? Kepada para umatnya. Ya. Ada yang bisa membedakan antara Nabi dan Rasul? Nabi adalah, perbedaannya adalah di tabligh. Kalau Nabi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul, orang yang diutus Allah, berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya. Berikutnya apa tadi pertanyaannya? Sebutkan 5 nama rasul yang wajib diimani beserta sifat yang menunjukkan. Tadi sudah terjawab. Berikutnya apa? Mengapa Allah mengutus rasul kepada umat manusia? Ya. Mengapa Allah mengutus para rasul kepada umat manusia? Coba perwakilan kelompok mana nih? Untuk memberikan petunjuk dan peringatan agar mereka dapat hidup bahagia di dunia dan Iya, akhirat. ini bagus. Ini hati-hati nih. Apa lagi? Ayo, apa? Bahwa rasul itu benar utusan Allah yang ditugaskan membimbing umat kepada jalan yang benar agar selamat dunia akhirat. Iya. Ini ada. Ada kalau pilih? Cukup? Ya. Baik. Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran mengenai beriman kepada para rasul. Betapa pentingnya, ya, betapa sangat-sangat pentingnya, ya, kita harus beriman kepada para rasul. Kalau kita tidak beriman kepada para rasul, ya, maka hidup kita akan sesat, tidak teratur atau tidak terarah. Mungkin ada yang disampaikan kesan-kesan pembelajaran hari ini? Silakan. Apa? Ada hal-hal yang ingin refleksi, yang ingin disampaikan apa? Alhamdulillah belajar senang gitu ya. Alhamdulillah belajar ini sangat bermanfaat. Ya, alhamdulillah. Tetap semangat untuk belajar. Ya, bagus. Tetap semangat. Ayo. Ini belum ada, belum semangat. Jangan. Ada ngomong lain? Ayo. Apa yang disampaikan dalam pembelajaran ini? Cukup? Ya, pesan dari Bapak yang terakhir itu tetap semangat dalam pembelajaran. Kita akhiri dengan ice breathing lagi, ice breathing. Ya, ice breathing. Sambil bernyanyi. Ya, semuanya belajar sambil bernyanyi biar bersemangat. Iman kepada Rasul artinya dipercaya Allah telah mengutus Rasul ke muka bumi. Berbeda dengan Nabi, wahyunya untuk sendiri. Rasul dapat wahyunya untuk umatnya juga. Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib.
Sekali lagi ya. Tapi ngomong itu belum bersemangat tuh. Keluarkan suaranya ya. Kita sudah dapat ilmu, kita sudah bernyanyi, tetap semangat. Untuk pembelajaran hari ini mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa kita tetap harus meneladani akhlak Rasulullah kehidupan sehari-hari. Baik, alhamdulillah, terima kasih pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan berdoa. Akan dipimpin oleh Bapak langsung, oke? Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka. Allahumma. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.